Shalom, Tuhan Yesus dan Hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Juni 2025, yang saya dalam firman Tuhan Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, di Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan tidak ada penghukuman, bebas dari hambatan, ya, roh-roh jahat, Tuhan menghalaunya. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bebas, ya, bebas dari penghukuman, sakit penyakit, ya, bebas kita. Mungkin kita sakit tapi kita berdoa sembuh, ya, Tuhan Yesus menjamah. Ya, Bapak Saudara, itu artinya kita bebas dari penghukuman. Ya, Bapak Saudara, jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di bukit Golgota, karena kita dibebaskan dari hukuman, ya, hukum dosa. Ya, jadi bebaslah dari penghukuman. Seharusnya kita yang mati duluan sana, tapi Tuhan menggantikan kita, posisi kita sampai pada hari ini, ya, dan takut akan Tuhan, ya. Kalau tidak takut Tuhan, ya ada penghukuman luar biasa. Roma 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh lah yang memberikan kita hidup, memerdekakan kita. Makanya Galatia 5 ayat yang pertama, kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan menjadi kuk perhambaan. Ya, jadi kita jangan menjadi kuk perhambaan lagi. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, Roma 8 ayat ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan daging adalah maut. Ya, suka kediskuti keinginan daging hari lepas hari, tapi jarang ke gereja. Itu perbedaannya, Bapak Saudara. Ya, keinginan daging adalah maut, suka bikin dosa, itu keinginan daging. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Jadi kita harus hidup damai sejahtera, karena kita adalah anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ya, harus ada damai sejahtera, ya, karena kita anak Tuhan, dipimpin oleh Roh, ya, oleh Roh Tuhan. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi Roh adalah kehidupan karena kebenaran, karena Kristus ada di dalam hati kita. Ya, Bapak Saudara, jadi kita hidup oleh karena Tuhan sampai hari ini. Kebenaran firman Tuhan ya dan kalau apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti terjadi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, Bapak Saudara, ayat yang ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang melawan kita, karena Dia pembela kita yang ajaib, yang luar biasa. Dia pegari kita, apalagi kita ada Roh Kudus, pelihara baik-baik. Roh Kudus melindungi kita, Dia Allah yang benar, segala macam perbuatan jahat tidak mampu. Makanya bilang 23, aib tidak bisa dijahat, tidak mampu, karena Allah meritai. Ya, Bapak Saudara, itu luar biasa.
Belum lagi ayat 1 ayat yang ke-10. Tuhan pagari ayat sekeliling rumah tangga, ya, mau apa? Ya. Jadi intinya kita harus bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Nafas Tuhan kasih. Kalau hari ini Tuhan bilang selesai, ya mati sudah kita. Tetapi kalau kita hidup sampai sekarang ini kan kasih anugerah Tuhan, bonus namanya. Nah kalau Tuhan bikin kasih kita bonus hidup, ya jangan sia-siakan kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan terakhir. Hidup sekali, mati sekali. Ya, tunggu apa lagi? Tunggu tua dulu baru sadar. Ya lama itu. Sekarang lah waktu berpikir. Ya, nanti tidak akan mati sia-sia. Sakit sia-sia nanti. Kalau mau sehat, kalau mau diberkati. Firman 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan padanya. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah dia. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ya. Di situ sudah ada jelas. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apabila Tuhan memiliki kita, Dia melindungi kita, tidak ada. Mau roh manusia, roh setan, tidak ada. Karena Tuhan lain memiliki kita. Tentu Dia menjaga kita ke arah yang benar. Fokus dan konsentrasi yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Lain Yesus tidak ada Juru Selamat. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Juni 2025, di Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.